Bersama saya di Alur Donghua, para pecinta Donghua. Alur cerita ini merupakan lanjutan dari novel Against the Sky Supreme atau Nitian Zizun. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Gongsun Roshi merasa kagum dengan murid tukang yang bernama Tan Yun. Bagaimana tidak, hanya dengan memegang senjata, Tan Yun mampu mengidentifikasi jenis pemurnian senjata dan jenis kelamin pembuat senjata tersebut. Dia bagaikan seorang dewa artefak senjata yang turun ke bumi. Sekarang, identitas Tan Yun pun dipertanyakan oleh Gongsun Roshi. Cerita ini dilanjutkan, Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Gongsun Roshi berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Gongsun Roshi berdiri ramping di depan Tan Yun. Gongsun Roshi menundukkan kepalanya dan menatap Tan Yun. "Kamu dibawa Kima yang mana?" Tan Yun sedikit diam. Dia berkata, "Aku akan melihatmu jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi." Lalu mengucapkan selamat tinggal. Ketika Gongsun Roshi ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menginjak pedang terbang dan pergi tanpa melihat ke arahnya. Melihat kepergian Tan Yun, jejak emosi melintas di wajah Gongsun Roshi. Gongsun Roshi adalah 3 murid jenius dari garis artefak senjata dan memiliki kehormatan dari 13 keindahan dari seluruh sekte dalam. Murid laki-laki yang telah melihatnya sepanjang waktu ingin berteman dengannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk berteman dengan murid laki-laki sebelumnya, sekarang dan di masa depan. Tetapi baru-baru ini dia menyadari bahwa dia sudah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Rupanya ada pria yang acuh kepadanya. Pria itu berpenampilan sebagai murid tukang. Siapa lagi kalau bukan Mang Tan Yun? Gongsun Roshi merasakan frustasi di hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, menatap punggung Tan Yun dengan linglung dan mulut mencibir. "Aku pasti akan menemukanmu lagi." Gongsun Roshi berbalik dan masuk kembali ke pavilion tersebut. Di sana ada ratusan murid yang menonton kesenangan dan saling memandang dan bingung. "Sialan, apa yang terjadi? Murid tukang itu melukai orang-orang di pavilion kita. Kakak senior Gongsun mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang kepercayaan dari tukang itu, tetapi ditolak olehnya," ujar para murid. Di sudut jalan ada 5 kelompok murid, totalnya adalah 36 orang. Menatap punggung Tan Yun dengan dingin, mengambil pedang mereka satu demi satu dan mengikuti Tan Yun dari kejauhan. Dari pakaian 36 orang dapat dilihat bahwa mereka adalah 7 orang berasal dari garis artefak, 6 orang berada di garis formasi, 5 orang berada di garis pil, dan 10 orang berada di garis jimat. Lalu 8 orang terakhir adalah murid dari garis Peng Lei. 36 orang dengan tidak hati-hati melepaskan pengetahuan spiritual mereka dan mengunci Tan Yun. Di mata semua orang, Tan Yun hanyalah seorang murid tukang di tingkat ke-7 alam jiwa janin. Namun Tan Yun sudah mengetahui keberadaan mereka dengan sangat baik. "Hei, ikuti saja perlahan dan aku akan membersihkanmu ketika aku selesai." Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang di atas pavilion. Setelah beberapa saat, Tan Yun kembali ke tempat dia menjual mata air jiwa sebelumnya. Tepat setelah Tan Yun memasuki 2 rumah lelang besar, dia bertanya, "Kapan rumah lelang akan dibuka?" Ternyata itu akan dibuka dalam sebulan. Jadi Tan Yun pun memutuskan untuk pergi ke 2 rumah lelang besar dalam sebulan untuk melihat apakah ada bahan pemurnian obat untuk dilelang. Saat Tan Yun terbang mendekati gerbang kota, niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat, dan dia merasa bahwa 36 orang kesadaran spiritual telah mengunci padanya. Setelah Tan Yun tiba di gerbang kota, dia tidak langsung terbang, namun menyimpan pedang terbang dan berjalan. Sudut mulutnya sedikit ke atas. Dia melangkah keluar dari gerbang kota, dan ketika dia memasuki kota, di depan murid penegak hukum yang memerasnya, dia berkata dengan dingin, "Kembalikan, beri aku Batoro kelas yang menengah yang memerasku sebelumnya." Murid penegak hukum itu tertegun sejenak, lalu seolah-olah dia melihat orang idiot di depannya.
Dia melirik Tan Yun dan mencibir, "Hehehehe, kenapa kamu tidak mau mencobanya? Cobalah." Pada saat ini, bayangan berkedip dan 19 murid penegak hukum lainnya menjaga kota gerbang. Di tingkat ke-8 alam roh janin mengelilingi Tan Yun. Jika pihak lain tidak bergerak, Tan Yun tentu saja tidak akan sebodoh itu sehingga dia akan melanggar aturan sekte terlebih dahulu. Tan Yun maju selangkah, menatap murid penegak hukum yang berada di dekatnya dan berkata demi kata, "Aku tidak akan menghina senior. Kembalikan batu roh itu kepadaku. Segera." Mata murid penegak hukum menjadi merah karena marah. "Aku pikir kamu memiliki nyali macan tutul. Kamu berani mempermalukan murid penegak hukum." Dengan raungan, murid penegak hukum itu tiba-tiba meninju Tan Yun. Bang! Tan Yun tampak tidak berdaya untuk melawan. Setelah terkena pukulan, dia terbang beberapa meter dan jatuh ke tanah. Dia bangkit menunjuk ke murid penegak hukum dan berkata, "Senior, apa yang kamu coba lakukan padaku? Aku bisa melihatnya, kamu menghina murid tukang dan mengambil batu roh. Kamu telah mengumpulkan batu roh secara pribadi. Aku akan pergi ke puncak sekte untuk melaporkanmu." Setelah Tan Yun berkata, dia mengarahkan jarinya ke pria gemuk besar yang sedang menonton di kursi goyang, berkata dengan marah, "Terutama kamu babi gendut, kamulah yang memerasku. Menurut aturan sekte, ini adalah kejahatan serius. Anda akan dihapuskan dan dikeluarkan dari basis kultivasi Anda dari sekte. Tunggu, saya akan melaporkan Anda, bajingan." Pria gemuk besar di alam jiwa janin tiba-tiba berdiri, melihat sekeliling, tidak menemukan siapapun dan memerintahkan dengan suara rendah. Murid rendahan ini mencari kematiannya sendiri. Maka jangan salahkan saya karena kejam. Selesaikan dia dengan cepat untuk dikuburkan, perintah pria gemuk itu kepada bawahannya. 20 murid penegak hukum jelas bukan pertama kalinya membunuh murid tukang. Di hadapan perintah pria gemuk itu, mereka melambaikan pedang terbang mereka tanpa ragu-ragu dan berlari ke arah Tan Yun. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, "Aku sudah menunggu untuk saat ini." Segera Tan Yun menghilang dari pandangan para murid penegak hukum. 20 murid penegak hukum di tingkat ke-8 dari alam jiwa janin tidak bisa menangkap lintasan gerakan Tan Yun sama sekali. Bang, 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 bang. Detik berikutnya, hampir pada saat yang sama, 20 kepala murid penegak hukum meledak seperti semangka dengan tulang patah dan darah berceceran di mana-mana. 20 mayat tanpa kepala dan darah menyembur dari leher mereka mewarnai tembok kota jatuh dalam genangan darah. "Kamu, murid tukang, berani membunuh murid penegak hukumku, terima kematianmu." Pria gemuk besar itu sangat marah dan melepaskan napas kesempurnaan agung dari alam jiwa janin secepat kilat. Pria gemuk besar itu melompat 10 kaki, mengubah tangannya menjadi cakar. Pria gemuk besar yang berteriak keras dengan kanannya seperti cakar elang ajaib yang tidak bisa dihancurkan, memancarkan cahaya gelap dan dingin, seolah-olah dapat menghancurkan semua keberadaan manusia. Tan Yun tidak menghadapi serangan itu tetapi menginjak pedang terbang senjata roh tingkat rendah melayang ke langit seperti melarikan diri untuk hidupnya dan terbang menuju langit selatan di luar kota Huang Pupang. Apakah Tan Yun takut? Tidak, tentu saja tidak. Sekarang Tan Yun telah membeli 11 pedang terbang dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, cahaya, dan kematian. Dia dapat menggunakan formasi pedang ilahi Hong Meng. Tentu saja Tan Yun tidak takut dengan murid dari kesempurnaan agung alam jiwa janin. Alasannya dia berpura-pura melarikan diri secara alami karena dia khawatir setelah dia membunuh pria gemuk besar itu, 36 orang yang mengikutinya akan berkomplot untuk melawannya. "Sialan, kamu membunuh murid penegak hukumku. Bahkan jika aku harus mengejarmu sampai ke ujung bumi, aku akan menghancurkanmu menjadi abu," pria gemuk itu berkata. Pria gemuk itu mengeluarkan pedang terbangnya dan mengejar Tan Yun yang ratusan kaki jauhnya. Dengan suara siulan senjata tajam menembus udara, 36 orang yang mengikuti Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang keluar dari gerbang kota. Diam-diam mengikuti Tan Yun,
36 orang tahu betul bahwa jika Tan Yun dibunuh oleh pria gemuk itu, sejumlah besar batu spiritual dan harta surga dan bumi di tubuh Tan Yun akan jatuh ke tangan pria gemuk itu. Inilah yang tidak ingin mereka lihat. Ketika Tan Yun berada 600 mil jauhnya dari kota Huang Pupang, mata pria gemuk itu tajam. Pria gendut itu baru menyadari bahwa ada 36 orang yang mengikutinya. Dia khawatir soal memerintahkan murid penegak hukum lain untuk membunuh Tan Yun akan menjadi bencana bagi semua orang untuk memeras mereka. Jadi dia berinisiatif untuk mengajar sendiri. Saat kemudian pria gemuk itu yang bernama Kyo Kilin, yang merupakan putra dari panetua penegak hukum pintu dalam, menatap Tan Yun dengan muram. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, bunuh diri. Atau yang kedua, tuan muda ini akan memotongmu menjadi ribuan keping. Tan Yun mencibir, lalu tiba-tiba menoleh ke belakang dan melirik kepada 36 orang yang mengikutinya. Sejak saya meninggalkan jalan di antara dua rumah lelang, Anda telah mengikuti saya. Saya pikir Anda hanya mencoba untuk merampok, tapi jika itu masalahnya, saya akan meninggalkan jalan keluar untuk Anda. Begitu suara Tan Yun jatuh, tawa 36 orang itu bergema di antara pegunungan hijau. Dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Hahaha, kamu tukang rendahan, kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin membunuh kami? Apa kamu pikir kamu yang terkuat, dasar idiot? Suara cibiran dari kerumunan itu masih membekas di telinganya. Tan Yun tidak marah. Di dalam hatinya, semua orang akan mati secepatnya. Mata Tan Yun berkedip dan kemudian dia tiba-tiba berteriak, "Perhatikan baik-baik siapa aku." Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng-nya dan pupil matanya yang dalam bersinar dengan cahaya merah yang menggetarkan jiwa. "Pindai kerumunan!" Teriakan Tan Yun berhasil menarik perhatian orang banyak sehingga semua orang tanpa sadar menatap Tan Yun, dan murid tingkat 9 dari alam jiwa janin menatap Tan Yun. Semuanya tampak lamban, tertancap pedang, terbang dan jatuh ke arah pegunungan. Mereka tampak terkejut dan buru-buru menggigit di ujung lidah mereka. Pusing di benak mereka perlahan menghilang dan dia berkata dengan keras, "Jangan menatap matanya!" Beberapa dari 29 murid menabrak batu bergerigi seperti meteor. Tubuh mereka terkoyak dalam kabut darah dan mereka terbunuh di tempat. Organ-organ internal terguncang keras dan darah menyembur 3 liter. Kyo Kilin yang menginjak pedang terbang dalam kehampaan menatap Tan Yun dan pikirannya menjadi sangat pusing, seolah-olah dia terjebak dalam rawa, tidak dapat melepaskan diri dari penggunaan mata ilahi Hongmeng. Hingga saat ini, meskipun ada banyak hal yang ingin dikatakan, semuanya selesai dalam 3 tarikan napas. Ah! Jeritan menakutkan tiba-tiba terdengar, dan Tan Yun melintas dan muncul di samping Kyo Kilin. Dengan lambaian lengan kanannya, 4 bilah spiritual dengan 4 helai darah merah cerah memotong anggota tubuhnya. "Tanganku! Kakiku!" Rasa sakit dari tangan dan kaki yang terputus membuat Kyo Kilin sadar. Dengan ratapan seperti babi, tubuh gemuknya hancur ke tanah dan dalam kehampaan dan darah berceceran jatuh. "Ayo pergi bersama dan bunuh dia," jeritan 7 orang tersisa. Dalam beberapa napas berikutnya, sosok Tan Yun berkedip dalam kehampaan mengejar 7 murid satu demi satu dan menghancurkan mereka sampai mati. Sekarang kecepatan terbang Tan Yun dengan pedang sebanding dengan kesempurnaan agung alam jiwa janin, walaupun dia berada di alam 7 janin, karena dia melatih keterampilan Hongmeng yang tidak sebanding dengan tingkatan manusia biasa. Kemudian Tan Yun mengambil cincin Qian Kun dari Kyo Kilin dan yang lainnya. Setelah memikirkan pacarnya yang bernama Mu Mengjia, Tan Yun tidak jadi pergi ke pembuluh darah hewan untuk mengunjunginya. Sekarang, panetua kedua dari garis keturunan jiwa hewan yang bernama Murong Hong memiliki konflik dengan Tan Yun karena Tan Yun pernah membunuh cucunya yang bernama Murong Kun ketika dia menjadi murid luar sekte. Pastinya Murong Hong ingin membalas kematian cucunya kepada Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan perahu roh artefak spiritual berkualitas tinggi dan terbang menuju gerbang Gunung Danmai sejauh 600.000 mil.
Perahu roh sepanjang 300 zang seperti sambaran petir transparan melesat melintasi pegunungan. Di ruang latihan perahu roh, Tan Yun mengeluarkan 57 cincin alam semesta. 21 dari mereka milik 21 murid penegak hukum termasuk Kyo Kilin. Setelah beberapa inventaris, batu roh diperoleh yang berjumlah 6,2 juta menurut kelas menengah. Di antara mereka, Kyo Kilin sendiri adalah raksasa 5 juta. Jelas, sebagai satu-satunya putra Panatua penegak hukum pintu dalam, ada banyak batu roh yang memeras murid tukang. Selain batu roh, 3 jimat pelarian tingkat roh tingkat rendah, 5 jimat siluman tingkat roh tingkat menengah, dan 6 jimat guntur tingkat roh tingkat menengah juga ditemukan. Jimat ajaib di bawah jimat tingkat harta karun semuanya untuk digunakan satu kali. Misalnya, kekuatan jimat guntur peringkat spiritual kelas menengah yang agresif paling banyak setara dengan tingkat ke-6 alam jiwa janin, dan pembudidaya jiwa janin guntur menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan marah. Kecuali batu spiritual, senjata sihir lainnya tidak diragukan lagi hambar baginya. Ketika dia memikirkan waktu berikutnya, ketika dia kembali ke Danmai, dia akan mampu melahap es dan atribut api dan mengolah api Hongmeng dan api es Hongmeng. Matanya dipenuhi dengan harapan. Pada saat yang sama, kota Huang Pupang, Aula Sila. Di aula yang indah, seorang lelaki tua berusia 60 tahunan yang bersemangat duduk di kursi batu giok, menyeruput teh roh berkualitas baik dan terlihat santai. Dari alisnya terlihat bahwa Kyo Kilin agak mirip dengannya. Orang ini adalah Panatua penegak hukum pintu dalam yang bernama Kyo Yongming atau orang tuanya. Bang! Pada saat ini di pintu aula tiba-tiba diketuk, terbuka, dan seorang pria parubaya yang mengenakan kostum diaken penegak hukum bergegas masuk dengan panik dan berteriak, "Panatua penegak hukum, ada sesuatu yang buruk." Kyo Yongming yang sedang minum teh membanting cangkir roh di tangannya dan mengangkat alisnya. "Diaken Huang, mengapa kamu panik? Laporkan kepada Panatua penegak hukum." Huang Kuan berkata dengan sedih, "Tuan Muda Q, Tuan Muda Q, lampu kehidupannya padam." "Apa?" Cangkir roh di tangan Kyo Yongming jatuh ke tanah. Tangan dan bahkan seluruh tubuhnya bergemetar. Kamu, apa yang kamu katakan?" Mata Huang Kuan merah. "Tuan Muda Q telah pergi," ucap diaken tersebut. Berita kematian Kyo Kilin terdengar seperti badai petir yang meledak dari pikiran Kyo Yongming dan seperti pedang tumpul berkarat menusuk ke dalam hatinya. "Tidak, mustahil. Kamu pasti salah membacanya. Bagaimana anakku bisa mati?" Kyo Yongming mencengkram dadanya, menggelengkan kepalanya dengan keras. Air mata jatuh ke tanah melewati Huang Kuang dan meraung, "Dia tidak akan pernah mati. Tunjukkan padaku dan kemudian lihat dengan jelas apakah kamu telah salah memahami lampu kehidupan." Huang Kuan berlutut, tiba-tiba kulit kepala yang kaku berkata, "Bawahan telah mengkonfirmasi bahwa hari ini Tuan Muda Q memimpin 20 murid penegak hukum untuk mempertahankan kota. Dan sekarang lampu kehidupan Tuan Muda Q dan 20 murid penegak hukum semuanya padam." "Apa? Mereka semua padam?" Kyo Yongmin bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba raungan perubahan terjadi. Gelombang suara bergulir dan aula sila bergetar begitu keras, bersenandung dan gemetar. Lihatlah untukku, siapa yang membunuh anakku." "Bawahan patuh," Huang Kuan berkata dengan tegas. "Bawahan akan memanggil semua murid penegak hukum untuk menemukan petunjuk." Setelah mengatakan itu, Huang Kuan bangkit dan berjalan pergi. Setelah setengah jam, di luar aula sila, 10.000 orang murid penegak hukum memandang Huang Kuan di depannya dengan ekspresi muram. Wajah Huang Kuan mengerikan dan dia berkata tanpa ragu, "Tuan Muda Q dan 20 murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota hari ini semuanya terbunuh. Musuh secara terang-terangan menantang kita, murid-murid penegak hukum batinku. Metode apa yang kalian gunakan? Kalian harus menemukan pelakunya secepatnya, segera mungkin, dan membawanya ke Panatua penegak hukum untuk ditangani." Semua murid penegak hukum berteriak serempak dengan suara nyaring, "Murid patuh!
Beberapa mencari di setiap sudut Panceng, beberapa pergi keluar Panceng, melepaskan kesadaran spiritual mereka satu demi satu. 3 hari kemudian di aula disiplin, "Nak, anakku, kamu mati dengan sangat menyedihkan." Kyu Yong-min berlutut di depan mayat anaknya yang telah kehilangan anggota badan dan kepalanya dan menangis dari hati ke hati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Kuan dengan mata merah. "Di mana kamu menemukan tubuh anakku?" Huang Kuan dengan hormat berkata, "Ditemukan di pegunungan 600 mil timur gerbang kota." Pada saat itu, tubuh Kyu Kilin tidak jauh. Ada juga 35 tubuh murid dari formasi jimat, angin guntur, dan artefak. Mendengar ini, Kyu Yong-min meledak menjadi marah. "Cepat, ambil 3.000 kepala pintu bagian dalamku, binatang penghirup jiwa. Kirim mereka semua keluar, lacak membunuhnya." Setelah mendengar ini, Kyu Yong-min tampak sedih. Bahkan jika itu 5 tahun atau 10 tahun, kita harus menemukan pembunuhnya. Kyu Yong-min menekan kesedihan dan kemarahannya dan berkata, "Juga mari kita utamakan untuk membunuh Tan Yun. Bawahan ini mengerti." Huang Kuan membungkuk dan berkata, "Penatua penegak hukum, seseorang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Tolong jaga dirimu. Tubuh Tuan Muda Kyu, bawahanmu harus mengeluarkannya untuk dimakamkan." Kyu Yong-min menatap mayat Kyu Kilin dan menghela napas tanpa mengangkat kepalanya. "Jangan khawatir tentang penguburan. Segera cari pembunuh. Saya ingin sendirian sekarang." Penjelasan sedikit antara Tan Yun dan Kyu Yong-min. Waktu Tan Yun menjadi murid luar sekte, Tan Yun pernah membunuh penatua penegak hukum luar, dan itu mengapa Kyu Yong-min sebagai saudaranya memiliki kebencian dan dendam terhadap Tan Yun, lalu memerintahkan bawahannya untuk membunuh Tan Yun. Di episode ini, Kyu Yong-min belum mengetahui bahwa yang membunuh anaknya adalah Tan Yun. Lalu, apa yang terjadi jika dia mengetahui pembunuhnya? Oke, saksikan next episode. Sekian dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode berikutnya. Bye.